Beberapa orang request kepo pengen dibikinin video soal desaku dan gimana kehidupan sehari-hari di sini. Tapi ada dua hal yang menahanku selama ini buat bikin konten soal desaku. Yang pertama, aku cuman penduduk biasa di desa biasa. Aku nggak tahu apa yang bakal menarik di sini. Yang kedua, aku nggak pintar soal geografi. Tapi karena aku satu-satunya VTuber yang tinggal di sini, jadi apa boleh buat kan ya? Oke, jadi desaku ini namanya Bayang Daun. Ya, dia punya nama. Dia juga punya logo. Kalian bisa lihat logo ini di balik jaketku. Desaku bentuknya seperti ini. Desa ini dibagi jadi dua area yang remarkable. Desa lama, area hutan dan tempat pohon keramat berdiri, dan desa baru, area luar hutan yang lebih terbuka dan sekarang ini jadi pusat perekonomian. Desa ini terletak di dunia virtual. Seperti yang kita tahu, dunia virtual itu sangat dinamis dan cepat perubahannya. Desanya virtual, lokasinya virtual, jadi jangan dicari, nanti capek sendiri. Secara fisik, desaku berada di tempat yang lumayan tinggi, di suatu titik di atas gunung virtual. Awan itu dekat di atas kepala, sejuk. Sebagian besar itu hutan, awan, sungai-sungai kecil, jadi tempat ini lembab sangat. Di bawahnya juga penuh tumbuhan dan hewan, lumut nge-spawn di mana-mana. Terus, bagaimana bisa ada desa di tempat kayak gini? Jadi begini sejarahnya. Jadi dimulai dari zaman kerajaan, peperangan, beberapa penduduk kabur ke hutan, tempat pengungsian terbentuk, tersembunyi di hutan, orang di sana survive beberapa tahun, perdagangan internasional, invasi kolonial, perbudakan dan kerja paksa, beberapa kabur ke hutan, bertemu pengungsi sebelumnya, penjajahan berakhir, program imigrasi, konflik antar suku, beberapa lagi kabur ke hutan, bertemu pengungsi sebelumnya lagi, tempat pengungsian jadi lebih besar, membentuk kampung, era globalisasi, desa baru dibangun, desa terbuka untuk publik, dan akhirnya sampai di masa sekarang. Ya, jadi bisa dibilang ini desa terbentuk dari perkumpulan orang-orang yang kabur. Ada yang bilang dulu orang yang kabur itu dalam kondisi yang sangat panik dan tertekan, nggak bisa mikir. Tapi mereka bisa sampai di sini karena seolah-olah mereka itu terpanggil ke hutan ini. Banyak yang bilang orang-orang itu sewaktu hidup di sini tuh nyanyi dan main musik juga di pohon tempat mereka sembunyi. Itu tiap hari selama bertahun-tahun, yang akhirnya menghidupkan semangat penunggu yang ada di sana dan membuat pohon itu tumbuh jadi besar banget. Pohonnya kemudian dikasih nama Wandira, dikeramatkan, dan juga dijadikan simbol pusat kehidupan. Sekarang desa ini mencoba mengikuti perkembangan era sekarang, mulai memproduksi dan menjual berbagai macam kekayaan alam dan olahan yang kebanyakan dari hutan. Ada madu, jamur, tanaman pakis, herbal, lumut, dan lain-lain. Selain itu, di sini juga produksi kerajinan tangan dan mebel. Ya, jadi dari sejarahnya orang-orang di sini tuh agak beragam karena yang datang dulu dari berbagai etnis. Bahkan ada bule juga yang ikut mengungsi karena ada yang nggak setuju dengan kerja paksa kolonial, kemudian dicap pengkhianat. Orang-orang di sini bersatu dengan semangat kesamaan, ya seperti yang tempat-tempat lain. Tentu ada perbedaan fisik yang sedikit menonjol di sini, tapi itu bukan masalah. Perbedaan itu baru terasa ketika mengungkapkan ide dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kadang jadi konflik karena perdebatan itu nggak selesai-selesai. Dari situ, orang yang paling bijak di desa, namanya Gus Nuraga, membentuk 5 sekolah yang dikategorikan berdasarkan beberapa pandangan ide. Tiap sekolah punya nilai dan pandangan masing-masing, punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan yang tidak kalah penting, punya gaya yang berbeda. Berikut sekolahnya. Pertama ada Jana Pramah, ini julukannya penjaga kepercayaan. Mereka memegang pandangan keadilan bahwa kesamaan harus diperlakukan secara setara dan menempatkan hal harus sesuai pada tempatnya. Sekolah ini selalu mencari solusi yang memperlakukan orang-orang dengan setara, adil, dan proporsional. Stereotipnya, Jana Pramah itu jago dalam retorika, komunikasi, negosiasi, sampai bisnis dan manajemen. Yang kedua ada Rami Darka, julukannya penjaga stabilitas. Mereka memegang pandangan utiliter,
yaitu tiap aksi punya konsekuensi dan tiap konsekuensi punya nilai moral. Sekolah ini selalu mencari solusi berdasarkan perhitungan yang mana yang paling banyak memberikan manfaat dan yang mana yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Stereotipnya Rami Darka itu jago dalam konsistensi, optimasi, administrasi, kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga ada Wali Wandirah. Ya, ini logo yang ada di jaketku. Kalian tahu sekarang aku di sekolah mana. Julukannya adalah penjaga kehidupan dan persatuan. Mereka memegang pandangan common good atau kebaikan bersama, yaitu kebaikan lazimnya diterima oleh komunitas untuk kesejahteraan umum, sehingga dapat memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan anggotanya untuk mencapai penyempurnaan diri dan menjalankan panggilan hidup dengan baik. Sekolah ini selalu mencari solusi yang paling baik untuk melayani komunitas secara menyeluruh, bukan hanya untuk sebagian orang, sebagian kepentingan. Stereotipnya, Wali Wandirah itu kuat dalam hal spiritual, filosofis, dan bijaksana. Yang keempat ada Cahaya Mada. Ini julukannya penjaga ketentraman. Mereka memegang pandangan kebajikan, yaitu manusia perlu berjalan segaris dengan gambaran idealnya. Sekolah ini selalu mencari solusi yang jalan ke arah gambaran ideal yang diidamkan. Jadi misalnya kayak, kalau aku melakukan hal ini, aku akan menjadi orang ini. Apakah aku ingin seperti orang ini? Kalau iya, lanjut. Kalau enggak, hindari. Jadi sesimpel itu, sesuai dengan cita-cita kita. Stereotipnya, Cahaya Mada ini jago dalam berburu, bertahan hidup, seni bela diri, dan persenjataan. Mereka adalah ksatria di sini, yang jujur dan terus terang. Sekolah kelima adalah Paridayah, julukannya penjaga kemakmuran. Mereka memegang teguh pada hak, yaitu manusia punya hak-hak yang perlu dipenuhi. Tiap orang harus melindungi dan menghormati hak moral atas segala perbuatannya yang mempengaruhi hak satu sama yang lain. Jadi sekolah ini selalu mencari solusi yang sebisa mungkin menghormati hak-hak tiap orang yang terlibat. Stereotipnya Paridayah ini jago dalam ilmu alam, pertanian, geografi, sampai inovasi. Mereka ini orang-orang pintar. Yaitu 5 sekolah. Sekolah ini bukanlah sekolah dalam makna seperti sekolah ada murid, ada siswa yang kita bayangkan sehari-hari, bukan. Tapi semacam pengelompokan seperti suku atau klan begitu, kayak di desa Konoha, tapi berdasarkan ide, bukan darah atau keturunan. Ini dibuat bukan untuk memecah penduduk berdasarkan kategori, tapi dibuat dengan tujuan supaya tiap orang punya moral kompas yang kuat, sekaligus bisa melihat pandangan orang lain secara terbuka. Jadi supaya menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian tiap sekolah ini punya kepala sekolah yang dianggap paling bijak, paling pintar di antara sekolahnya. Suatu saat, kepala dari 5 sekolah itu bersama kepala desa akan berkumpul untuk bermusyawarah untuk memutuskan hal-hal rumit seperti membuat kebijakan, membuka lahan baru, membangun desa baru, sampai menentukan sanksi, hukum, kejahatan skala besar yang sulit diselesaikan kelompok kecil. Ya, intinya desaku itu desa lembab di atas gunung, terbentuk dari pengungsi yang berbeda-beda, tapi dengan sedikit kesamaan, bersama-sama mereka membangun kehidupan. Ya, itu semua panjang juga ya, apalagi bagian orangnya. Memang karena itu sih yang kayaknya paling kompleks di sini. Tapi memang kata petuah, desa itu ada pada orangnya, bukan hanya tempatnya. Jadi wajar aja kali ya bagian jelasin orangnya di situ yang paling panjang. Ya itu aja, mungkin secara singkat. Aku nggak tahu ini bermanfaat atau enggak, tapi ya sebagai informasi aja. Dan untuk kalian-kalian yang nanyain, semoga menjawab. Oke, itu aja kalau begitu. Cukup sekian. Jumpa lagi kemudian.